Oke, kembali lagi ke podcast aku. Kali ini bahasan kita cukup menarik ya. Ini terkait dengan mental, kesehatan mental. Jadi sebelum kita mulai podcastnya, bumper dulu. Oke, narasumber kita satu ini nggak mau nyebutin namanya, jadi sebut aja Mawar gitu aja ya. Sebut aja Mawar. Ini hal yang menarik sih, ibaratnya di masa pandemi kayak gini juga, otomatis orang juga akan gimana ya? Stres ya, stres. Kemudian dia nggak bisa keluar rumah, mal-mal juga ditutup semua. Kemudian apa ya? Pendapatan ekonominya juga otomatis menurun, akhirnya kan berdampak ke mental. Nah, kira-kira apa sih mental illness itu? Yang setahumu gitu? Ini yang aku tahu ya. Mental illness tuh kayak ada gangguan kejiwaan ya, mental tadi ya, sama dari orang itu sendiri. Nah, mental illness juga banyak macamnya, nggak cuman tentang kayak depresi. Orang-orang kan kayak biasanya depresi ngiranya mental illness tuh kayak cuma depresi, tapi banyak ada yang kayak anxiety. Kalau aku tuh anxiety disorder sama depresi. Jadi kalau anxiety disorder itu kayak khawatir berlebihan, ya. Apalagi sekarang pandemi ya. Aku kayak hal biasa gini aja tuh mikirnya kayak, aduh ntar ini lampunya jatuh nggak ya? Aduh ini ntar plafonnya jatuhin nggak ya gitu? Kejatuhin kita nggak ya? Kayak gitu. Itu hal yang biasa, normal, yang biasa tak alamin. Apalagi kalau lagi kambuh tuh lebih bisa mikir kayak gimana ya? Jadi anxiety itu ada hubungannya sama trauma juga. Ya kan? Jadi makanya bisa. ada kekhawatiran yang berlebihan. Kalau aku lagi kambuh gini, biasanya yang dipikirin tuh detik setelah ini bakal ada masalah apa lagi ya yang tak alami, karena sebelumnya udah sering kayak kena beberapa masalah kayak berturut-turut, dan yang menyelesaikan biasanya orang lain tuh angkat tangan. Terus mau nggak mau harus aku yang nyelesain semuanya. Jadi anxiety yang tak rasain itu tadi, kayak takut detik setelah ini atau besok atau bahkan sejam setelah ini bakal ada hal buruk apa yang akan menimpa aku, kayak gitu. Itu kayak anxiety ya. Gitu. Kalau depresi sih lebih kayak mungkin masalah lah ya. Iya, nyalain diri sendiri gitu. Pokoknya intinya kalau kalian merasa ada yang salah sama diri kalian, entah itu habitsnya tiba-tiba berubah, kebiasaannya tiba-tiba berubah, kesehariannya tiba-tiba kayak perasaannya biasanya A, tiba-tiba langsung ke Z, itu kalian perlu bantuan sih kalau menurutku. Jadi itu nggak bisa disepelehin gitu loh mas, soal mental illness itu. Cuman kan banyak orang-orang yang kayak alah lebay, caper, bla bla bla. Kalian belum ngerasain gitu. Iya sih, mungkin ibaratnya yang kayak gitu itu belum pernah belum menyadari. Cuman mungkin aku sendiri juga pernah merasakan sebuah kepanikan ya. Waktu itu memang PSBB awal-awal, kemudian aku juga masih belum kerja secara resmi, masih usaha kayak gini, otomatis income juga menurun drastis. Di situ juga mulai kepikiran, timbul kepikiran. Mungkin kalau ke depresi sih kayaknya belum sampai. Cuman ada di fase dimana ya itu tadi, orang yang menurutku penting, menurutku sebagai penopang utama, support utama, itu malah juga ikut ngejatuhin. Otomatis kan juga dari segi mental kita kan juga otomatis ngedrop. Ya kalau aku pribadi cuman ya menguatkannya lewat spiritual lah. Kalau kamu sendiri gimana waktu itu? Waktu itu kejadiannya sih, ini aku cerita dari awal aja ya. Jadi kejadian yang bikin aku traumatis banget sampai khawatir berlebihan banget sama adanya masalah yang tak hadapi, itu waktu tahun 2016. Itu masalah keluarga. Pasti tiap orang juga punya masalah masing-masing. Cuman waktu itu mungkin di situ aku lagi drop juga. Itu aku inget banget. Jadi papaku itu adalah seorang kerjaannya tuh yang
yang zaman sekarang kalian idam-idamkan itu loh. Oh. Yang tahu kan? Idaman kalian. Idaman para Idaman kalian. gitu. Nah, idaman ciwi-ciwi sekarang kayak gitu. Nah, akhirnya papaku pindah tugas ke Nusa Tenggara Timur di NTT di Kupang. Terus setelah itu papa aku lost kontak tiba-tiba sama keluarga, sama kita, sama mama, sama adik. Padahal biasanya papa tuh bisa pulang sebulan sekali. Terus setelah ada kejadian yang aneh menurut aku tuh akhirnya papa aku nggak pulang sampai beberapa bulan. Terus Hamin satu UNBK. Zamannya kita kan aku tahun 2016 kan lulusnya. UNBK 2016, besoknya UN Matematika. Itu aku inget banget. Itu siang aku WA-an sama Pak. Dulu WA apa BBM ya lupa. BBM kayaknya. Iya kayaknya BBM. Kayaknya BBM. Blokir-blokiran BBM. Nah itu sempat tanya, Papa ada apa sih sebenarnya ceritanya? Ternyata Papa aku bilang kalau Papaku udah mencintai orang lain, wanita lain yang selain Mama gitu. Terus habis itu Hamin 1 ujian matematika UNBK. Yang tak lakuin adalah aku nangis ke kamar Mama, udah Ma bacaan ini gitu doang. Terus di situ udah kayak ngerasa kalau ya apa ya, bayangin tuh kayak ya sakit ya iya, ya nyesek ya iya. Apalagi dulu tuh kita kan kayak deket banget kan, keluarga banget, sering jalan-jalan, traveling, punya hobi yang sama gitu kan. Cari duit pun kita kadang bareng-bareng berempat selain dari pekerjaan utamanya Papa ya. Itu terus tiba-tiba Papa bilang kayak gitu, wah rasanya hancur. Besoknya ujian matematika, aku cuman bisa ngerjain 11 sampai 14 soal toh. Sisanya tak jawab literally Terus aku ngapain? Tidur. Kayak udah nggak ada apa sih gairah buat. Nggak ada semangat ya? Iya nggak ada semangat sama sekali. Tak jawab Itu mungkin yang temen aku sekelas waktu itu UNBK kayaknya tahu. Itu literally aku jawab semuanya setelah 12 soal kalau nggak salah aku lupa. Itu yang aku bisa kerjakan. Terus besoknya kayak aku tuh ngerasa apa yang terjadi itu salahku. Karena harusnya kita tuh harusnya bisa dicegah sejak awal kan. Kayak ikut Papa pindah ke NTT kita semuanya kayak berbondong-bondong ke NTT demi Papa biar bisa bareng-bareng lah sama kita. Tapi nggak bisa karena jurusanku kebetulan teknik gambar bangunan yang di sana nggak ada. Itu aku udah mulai menyalahkan diri sendiri. Harusnya kita bisa pindah. Harusnya aku bisa ngulang sekolah, ngulangi dari awal lagi. Aku nggak apa-apa belum. Udah kayak gara-gara aku pasti gara-gara aku. Nah itu. Terus aku udah mulai kayak udah mikir-mikir soal suicide juga kan. Sempet kepikiran. Sempet bahkan udah dilakuin tapi gagal. Jadi sempat udah mikir hal-hal yang kayak pengen bunuh diri, pokoknya dia menyakiti diri sendiri. Soalnya aku ngerasa kalau aku udah menyakiti diri sendiri itu aku kayak ngerasa udah. Jadi dulu sempat sampai memutuskan untuk suicide ya? Pernah kepikiran buat suicide. Awalnya itu karena ya itu tadi. Kayak aku ngerasa kalau aku udah nyakitin diri sendiri itu bukan dosa ya, apa ya? Puas atau karena aku ngerasa ini tuh semua tuh salahku, harusnya aku tuh bisa gini. Jadi kalau misalnya aku udah nyakitin diri sendiri, aku ngerasa kayak balasannya tuh udah enough gitu, udah cukup gitu. Jadi aku mulai irat itu tangan, badan, paha, semuanya disilat-silat. Terus kebetulan juga waktu itu aku punya mantan yang bisa dibilang kayak toksik juga ya. Dia kayak ngelarang aku buat ABCD, aku harus stay di rumah. Sedangkan dia bisa kemana-mana. Terus kalau misalnya aku lagi kambuh, lagi suntuk, stres, bla bla bla, dia malah main game, terus tidur gitu-gitu kan. Nggak tahu ya kalau kalian sebagai cowok gimana kalau menghadapi cewek yang lagi kayak gitu. Kalau aku ngerasa aku kayak nggak bisa. Dia malah bikin aku makin suntuk. Akhirnya kepikiran buat kayak suicide, terus kepikiran buat nyakitin diri sendiri. Kalau aku udah nyakitin diri sendiri tuh kayak lega, kayak dosaku tuh udah
terbalaskan gitu loh. Jadi aku karena mikirnya kemarin-kemarin itu adalah kesalahan aku, jadi aku kayak menebus kesalahanku dengan nyakitin diri sendiri. Terus akhirnya tapi alhamdulillah mamaku tuh pengertian banget. Jadi mamaku udah ngerasain, udah kayak ngerasa wah anakku ini kayaknya ada something, sesuatu nih ya, ada something nih yang salah, ada something wrong with me gitu, ada something wrong with anakku. Jadinya aku langsung dibawa ke dokter umum, sama dokter umum dirujuk ke psikiater dengan diagnosa anxiety disorder. Kan nggak paham anxiety disorder apa. Itu akhirnya dijelasin kayak trauma, kayak takut berlebihan akan sesuatu, kayak gitu-gitu. Terus ketambahan ada depresi juga. Depresi itu jadi levelnya tuh kalau nggak salah F3,1, 2 sama 0. Nah aku tuh kayak F1,3. Jadi itu kayak udah depresi tingkat akhir. Itu 0,3 apa 0,2, sorry 0,2. Kalau 0,2 udah tingkat akhir. Jadi kayak aku tapi nggak ngerasa depresi, aku ngerasa kayak anxiety aja. Cuman kata dokternya ini ada ketambahan kayak depresi kayak gitu. Terus akhirnya kontrol dari yang seminggu sekali sampai sebulan sekali, sampai lepas kontrol tapi tetap obat. Akhirnya lepas obat, baru beberapa bulan yang lalu baru kumat lagi kayak gitu. Terus karena itu tadi kayak sering nyalahin diri sendiri, kayak nggak self love lah ya sama diri sendiri. Jadi kalian harus sayang, harus mencintai diri sendiri lah. Pokoknya nggak boleh menyalahkan sesuatu ke satu titik, apalagi ke diri sendiri kayak gitu. Ini nih yang menarik sih menurutku. Soalnya kan ibaratnya kalau yang aku tahu nih ya, misalkan kalau kita ada masalah, kita harus kayak lebih meningkatkan spiritual kita kan gitu. Nah, apakah dalam waktu itu kamu sendiri juga nggak melakukan hal itu, atau cara pengobatannya apa ya? Kalau aku pribadi ya, misalkan ada masalah kan otomatis aku jadi lebih agamis ibaratnya gitu ya. Dekat sama Allah kan. Ya manusiawi lah ibaratnya ya. Tapi mungkin di kasusmu ini kamu gimana waktu itu? Sama, tetap ngelakuin ibadah. Cuman itu tadi karena aku mikir itu pemikirannya orang kebanyakan ya. Kalau orang sakit mental itu jauh dari Allah. Kamu nggak pernah sholat, kamu nggak pernah ibadah dan lain sebagainya. Kamu nggak pernah ngobrol sama Allah, nggak pernah curhat. Gitu. Tapi yang aku alami itu beda. Itu beneran kayak beda. Bukan berarti aku gila karena aku nggak pernah sholat ya. Bukan berarti aku sakit mental gini karena aku nggak dekat dengan Tuhan. Bukan. Jadi itu kayak bukan suatu alasan buat kalian ngejudge orang yang sakit mental. Iya benar. Gitu. Bahkan orang yang agamis pun bisa malah nggak percaya sama Tuhan gara-gara mungkin dia udah seperti kayak gitu, tapi tetap masalah datang ya kayak gitu. Jadi kalau persepsiku sendiri ya itu tadi, mungkin dengan mendekatkan diri dengan Tuhan itu udah bisa menyelesaikan masalah, tapi ternyata enggak semudah itu ya. Enggak semudah yang orang-orang bilang harus sholat, ruqyah gitu. Coba di ruqyah biar sehat lagi gitu. Pikirannya enggak. Iya sih. Baru-baru ini temen-temenku juga kayak gitu kan. Aku juga nyaranin ruqyah. Ruqyah tuh bukan jalan. Ya mungkin bisa, cuman mentalnya tetap aja harus ditangani dengan yang baik dan benar, dengan ahlinya gitu. Jadi ke psikiater. Ke psikiater. Terus itu udah lama, 2016 2017 lah aku udah kelar. Tapi beberapa bulan yang lalu kumat lagi. Karena jadi yang tadi aku cerita, bapakku tuh pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang diidam-idamkan sama orang-orang di luar sana ya. Nah itu cewek ciwi-ciwi, tapi cowok-cowok juga ada yang mengidam-idamkan kayak gitu, pengen jadi kayak gitu. Terus setelah itu kumat lagi karena emang aku nggak ngerti ya kelakuan cowok itu kayak apa sih gitu. Jadi bapakku kayak bikin masalah lagi setelah yang sebelumnya itu aku menyelesaikan sendiri. Kayak kalau pekerjaan utamanya papaku ini kan termasuk gimana ya? Kalau masalah soal cerai itu sulit banget kan. Sulit.
soal cerai itu sulit, ketahuan selingkuh juga pokoknya lebih ribet daripada orang-orang pada umumnya, orang-orang di luar sana. Jadi itu papaku nggak datang, papaku tetap di NTT, cuman yang ngurusin perceraian di kantornya yang di Surabaya itu aku dijemput sama beberapa anak buah. Nah jadi aku dijemput sama salah satu anak buah buat ke kantornya papaku, anak buah di kantor papaku buat ke kantor papaku buat menyelesaikan perceraian atau permasalahan yang terjadi sama di keluargaku itu sendiri. Jadi kayak di pressure banyak hal. Yang pertama mikir ini besok gajinya gimana, ini besok perceraiannya jam berapa, ngurusin apa aja yang diketik bla bla. Bahkan seribet kayak surat-suratan. Misalnya Mas Selby punya pacar nih ya. Mas Selby minta putus. Itu harus ada alasannya bla 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 panjang, dan pacarnya Mas Selby juga harus ngebales suratnya Mas Selby dengan alasan yang masuk akal gitu. Jadi kayak balas-balasan surat itu yang bikin aku kayak ya Allah, pressure banget rasanya, kayak ditekan banget. Terus apalagi waktu itu papaku sempat bilang kayak meragukan kalau aku adalah anaknya gitu. Ada kalimat-kalimat kayak gitu. Aku ke pressure lagi tapi tetap tak baca alasannya apa kayak oh my god, akhirnya ya udah kelar. Terus balikin nama rumah. Itu juga aku yang ngurusin. Pokoknya intinya kayak segala sesuatu tuh kayak berpusat sama aku karena aku anak pertama ya. Terus sama aku kayak terlalu menyalahkan diri sendiri, terus mamaku terlalu stres dengan keadaan papaku tiba-tiba berubah dalam waktu nggak ada bulan-bulanan tiba-tiba berubah kayak gitu. Jadinya kayak aku nggak tega buat mama ayo bantuin bla bla, nggak tega. Jadi aku handle itu semua. Terus setelah itu yang beberapa bulan kemarin itu kejadiannya kayak keulang lagi. Papaku udah nikah nih ya, udah nikah siri sama gimana ya, bukan selingkuhan masa gitu frontal banget yang ngomong selingkuhan ya. Apa ya? Ya itulah kayak selingkuhannya pihak ketiga lah ya. Iya, pihak ketiga. Terlalu kasar ya. Jadi papaku udah nikah siri sama pihak ketiga yang bikin rumah tangga kita hancur. Udah nikah, terus beberapa bulan yang lalu cerai lagi karena ada beberapa alasan. Terus papaku udah nikah lagi yang ketiga kalinya. Tiga kali? Iya, 3 kali. Saya yang istri pertama kan jelas sama aku. Istri kedua adalah orang yang menghancurkan keluarga kita. Akhirnya kena getah, bukan kena getahnya, astagfirullahaladzim, bukan bermaksud buat menyumpahin ya. Tapi apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Gitu. Kamu nggak bisa nyari kebahagiaan dengan merusak kebahagiaan orang lain. Gitu. Jadi yang istri kedua ini kayaknya mungkin udah capek juga sama papa, bla 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 bla. Iya kayak bukan hukum karma ya. Itu tadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai gitu. Terus yang istri ketiga ini, yang istri kedua ini tajir melintir, dia pengusaha mebel, kayu-kayu gitu-gitu. Terus kita dibedakan. Papaku cuma ngasih nafkah ke kita di pengadilan tuh 2 juta per bulan. Kita itu kalian satu keluarga? Aku, mama, adik itu 2 juta per bulan termasuk sekolahnya adik bla 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 itu ya. Sedangkan keluarganya papaku yang di NTT sana, yang dengan pihak ketiga yang sudah nikah siri tadi, itu bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli iPhone, bla bla bla. Pada zamannya 2017, iPhone menurutku udah kayak, wih, kok dia bisa beli iPhone, sedangkan kita makan aja susah gitu. Di zaman itu ya 2 juta per bulan. Itu udah sama sekolah adik, listrik semuanya bla bla bla. Terus aku sampai kelas 3 itu kan kita nungguin itu ya SKL ya, surat keterangan lulus. Aku kerja juga di sana, di kafe, pulangnya jam 1 malam. Kayak gitu tiap hari, terus lama-lama kayak badan drop. Terus
Akhirnya lanjut yang tadi yang papaku udah cerai lagi karena ada beberapa permasalahan sama yang pihak ketiga alias istri kedua setelah perceraian sama mama. Terus cerai dengan kayak dengan alasan yang sama, bukan dengan alasan sama ya, dengan karma yang sama lah ya, yang dia lakukan ke keluargaku. Terus setelah itu dia nikah lagi dengan perempuan yang umurnya di bawah 30. Kayak kakak. Aku punya kakak. Papaku udah kepala 5, nikah dengan istri yang ketiga yang umurnya 28-29 tahun. Jadi ya it's okay. Go ahead. Yang penting apa ya? Yang penting Bapak senang. Kalau mikir positifnya kayak gitu ya. Setelah dengan istri ketiga ini uang yang seharusnya yang diketok palu di pengadilan 2 juta per bulan ke kita untuk nafkah itu kayak nyandet kadang masih kadang enggak. Otomatis aku harus putar otak gimana caranya. Aku kerja waktu itu tahun lalu 2 tahun yang lalu itu aku disuruh keluar karena aku sakit paru-paruku ada permasalahan kayak bronkitis tapi udah kronis. Akhirnya sama mama nggak boleh kerja. Terus akhirnya aku putar otak lagi gimana caranya biar bisa dapat uang. Sama aku kalau nyuruh mama kerja kan nggak mungkin ya kan. Aku anak pertama, akhirnya nyoba jualan. Alhamdulillah juga lumayan. Sampai aku tuh pernah bilang ke mama, aku mau ngantar pesanan. Banyak itu kayak satu keranjang ya. Aku mau ngantar pesanan. Jujur aku tuh nggak punya sepeda motor guys. Gak punya sepeda motor, gak punya kendaraan. Jadi naik sepeda ontel, ngantar pesanan. Setelah ngantar pesanan, aku bilangnya, loh ini pesanan baca kok banyak. Mama bilang gitu. Terus iya, aku nggak ngantar pesanan. Itu bukan pesanan, itu aku jual keliling. Aku berhenti di depan salah satu pabrik sepatu di Sidoarjo ya guys, pabrik Eko kalau kalian tahu. Aku berhenti di situ, aku jualan di situ. Itu aku lakuin hampir setiap hari. Tapi aku bilang, mama ini pesanan gitu. Jadi aku kayak punya pressure ke aku sendiri gimana caranya ini harus habis. Soalnya aku alasannya pesanan kan. Iya kan, jadi harus habis. Aku entah itu nitip ke warung, entah itu aku maksa mas di warung, mas tolong dong mas berapa. Itu tak lakuin pokoknya. Pokoknya demi mama sama adik bisa makan lah paling enggak itu. Terus itu naik sepeda ontel. Itu yang aku jual tuh nasi bungkus sama gorengan. Itu yang aku bisa aja, bisa masakin aja. Terus setelah itu adik aku itu gimana ya? Mungkin karena waktu itu permasalahannya dimulai saat dia masih muda ya, masih kecil. Aku 2016 tuh umurnya berapa? 16 tahun ya kalau nggak salah. 16-17 tahun. Otomatis adik aku umurnya masih 12 tahunan. Dia stres. Akhirnya setelah 2016 tuh dia kena narkoba. Udah sempet direhab, udah sempet di bla bla bla, kayak masih ya Allah masalah ini kenapa datang terus, ya Allah kenapa ini kapan berhentinya, kayak gitu. Itu yang bikin aku trauma sama menjalani hari ya itu, karena kayak tiap bangun tidur ada masalah baru, ada masalah baru gitu. Ya Allah ini kenapa gitu, kayak aku mikir aku punya dosa segede apa sih sampai Allah tuh ngebalas ini. Aku mikir sejahat itu masalah sama Allah, aku mikir senegatif itu sama Allah. Cuman mama selalu bilang kalau kamu dikasih cobaan tuh berarti Allah tuh percaya kamu bisa gitu. Jadi jangan nyerah, tetap berusaha, tetap mikir positif lah sama Allah itu gitu. Terus abis itu adik setelah rehabilitasi udah kelar, dia kena lagi yang kedua kalinya, tapi kenanya itu udah OD, overdosis. Jadi dia selama 3 hari itu tidur linglung, ditanyain gak jawab apa-apa, bla bla bla. Akhirnya dibawa ke rumah sakit RSAL. Di rumah sakit situ ditangani. Kita kan nggak ngerti sebenarnya adik sakit apa, karena kan cuma bisa tidur, tanyain namanya aja dia nggak ngerti. Dan dia tuh posisinya telanjang bulat terus bulat gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit pakai selimut.
kepala laboratoriumnya sampai nyamperin kita, kepala laboratorium. Jadi yang ngetesin darah bla 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 itu baru ngomong ke kita. Itu papa aku datang karena kepala laboratoriumnya minta papa supaya papa datang gitu, biar papa tahu. Akhirnya Pak ini anaknya kena mulai lagi balik lagi ke narkoba. Akhirnya direhabilitasi lagi, alhamdulillah sekarang udah nggak narkoba, cuman tetap kayak minum alkohol, tato, bla bla bla. Itu juga salah satu cobaan yang kita alami ya, karena mama tuh dikit-dikit kayak Mbak Mawar maksudnya. Tanya Mbak Mawar gitu. Jadi kayak Allah ya Allah. Jadi terus sampai detik ini masih aja kayak gitu. Tapi aku alhamdulillah juga bersyukur aku punya teman-teman yang support banget sama aku, terus saudara-saudara juga. Aku punya pacar yang super duper suportif juga, yang sekarang ya suportif banget sama aku. Terus termasuk Mas Selby juga, terima kasih karena udah mau ngasih edukasi tentang mental illness dan kehidupan yang semoga kalian gak ngerasain ya kayak gitu. Ya soalnya kan hal-hal kayak gini nih bisa terjadi kepada siapa saja gitu loh. Jadi makanya ini adalah hal yang menarik gitu loh untuk dibahas. Dan kamu juga salah satu orang yang bisa struggle dengan semua cobaan yang udah masuk gitu. Terpaksa. Jadi kalau misalkan sampai ada mereka yang lain juga mungkin mengalami hal yang sama, tips dari kamu itu apa untuk kuat menghadapinya atau untuk bisa mengobati ini ya? Setiap orang pasti punya orang yang disayang ya, paling disayang. Aku tuh sayang banget sama mama. Walaupun mama aku juga pernah punya kesalahan juga. Mama aku mungkin kayak punya bukan masalah sih, beberapa bulan yang lalu juga ngelakuin hal yang sama yang kayak papa lakuin, tapi ini mamaku versi jadi orang ketiganya. Itu yang tak rasain, itu kayak ya Allah astagfirullahaladzim, ini besok aku dikasih karma segimananya kalau mama aku kayak gini, mamaku kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah mamaku sekarang udah kembali ke jalan yang benar. Jadi mamaku tuh orang yang paling tak sayang. Yang tak lakuin adalah aku tuh hobi banget ngeliatin mamaku tidur. Kalau aku ngeliatin mamaku tidur tuh kayak energiku kayak naik lagi. Aku nggak mungkin ngecewain mama, aku nggak mungkin bikin mama sedih, aku nggak mungkin bikin mama kecewa gitu. Cukup aku aja yang ngerasain gitu. Mama aku jangan, adik aku jangan. Walaupun adik aku kayak gitu, tapi aku tetap sayang banget sama dia. Terus kalau yang soal suicide, aku tuh kepikirannya yang menguatkan selain obat dan kontrol sama dokter ya, itu besok kalau misalnya aku meninggal, mama aku bakal sesedih apa gitu. Mama aku bakal inget ini makanan kesukaannya si Mawar, mama aku masak sambil sedih. Terus kalau mama aku lihat kamar aku gak ada orangnya itu gimana, kayak gitu sih. Jadi yang menguatin aku adalah orang-orang terdekat, mama aku, adik aku, gitu. Termasuk teman-teman aku juga yang suportif banget. Terus kalau misalnya kalian punya permasalahan yang sama ya, pasti tiap orang punya masalah yang sama, cuma di beda sudut pandang aja. Itu kalian harus cari pelampiasan positif apapun itu. Yang menurut kalian baik untuk kalian, yang menurut kalian aku suka banget ini, ya fokusin ke situ aja. Jangan melihat sisi yang negatifnya, tetap berusaha terus berjuang dan serahkan semuanya sama Allah. Oke, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya. Dalam artian karena ini pasti juga udah cukup panjang. Misalkan nih buat mereka yang lagi mengalaminya saat ini, maksudnya anxiety ini, cara tercepat mereka menurut kamu yang sudah pernah mengalaminya itu kayak gimana? Minta pertolongan. Jadi aku tuh kadang suka gini loh, mikir kamu tuh gak boleh egois, kamu tuh sebenarnya butuh ditolong. Jadi jangan sok kuat itu perlu, cuman
ada batasnya gitu. Jangan kalian mikir aku masih bisa kok, tapi sampai berdarah-darah gitu. Jadi kalian harus langsung cari pertolongan, entah itu ke dokter ataupun konsultasi ke psikiater, itu perlu gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau ke sana karena malu atau apapun itu, ya kembali lagi sama diri kalian fokusnya ke hal positif itu apa. Kok masih tetap nggak bisa, ya itu tadi ke dokter. Jangan malu. Orang-orang juga bilang, aja nggak malu, emang dibilang kan gila gitu ya kan, gitu, gila gitu. Kalau aku sendiri sih nggak malu guys. Jadi kalian kalau misalnya jangan egois lah, jangan kayak ngerasa aku kuat, aku bisa, tapi berdarah-darah, itu bakal ngerugiin kalian sendiri. Gitu. Anxiety ini tapi bukan termasuk ODGJ ya? Atau enggak, tapi orang lain kan biasa tetangga-tetangga ya. Dari mana? Dari psikiater. Ini gila. Kayak udah biasa, aku udah biasa banget dikatain hal yang kayak gitu. Itu enggak. Karena kan masih waras, cuma mentalnya aja agak keganggu gitu. Jadi enggak perlu dibawa ke rumah sakit Menur Surabaya ya kan? Enggak. Kan kalau misalkan orangnya udah kalah dalam pemilihan umum, uangnya keluar banyak. Biasanya kan mereka stres kan gitu kan. Berarti beda ya dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Beda, tapi nggak tahu kalau yang kayak gitu. Ngeri. Ya udah, ibaratnya intinya kalian apabila memiliki pengalaman yang serupa, kalian harus tetap semangat ya, intinya seperti itu ya. Pasti. Tetap semangat, jangan memikirkan untuk melakukan hal-hal negatif ke diri kalian. Iya. Itu nggak akan bikin kalian menyelesaikan masalah. Itu malah jadi masalah baru buat keluarga kalian mungkin. Biaya pemakaman mahal, bos. Jadi kalau misal ada di lowest point itu inget-inget hal-hal positif, hal sepele, hal kecil. Aku pernah baca di salah satu buku atau di sosial media ya. Bertahanlah karena hal kecil, kayak inget makan Indomie pas tengah malam kebangun, nikmatnya gimana, terus lihat lampu-lampu kota, kayak gitu-gitu, hal-hal kecil aja yang kalian inget-inget lah. Jadi biar kalian nggak nyerah gitu aja. Jadi ingetin hal kecil. Kalau misalnya kalian nggak punya alasan buat hidup lagi, ya lihat hal kecil gitu. Kayak pengen lihat kupu-kupu pas pagi-pagi, kayak gitu-gitu aja. Jadi buatlah semangat kalian sendiri ya, untuk menaikkan semangat. Jadi kalian juga jangan malu lah ya istilahnya. Karena memang itu untuk kesehatan kalian sendiri. Untuk kepentingan kalian sendiri juga. Jangan egois, jangan sok kuat gitu. Aku bisa, tapi berdarah-darah. Malah merugikan orang lain juga gitu. Ya, kayaknya cukup podcast kali ini. Terima kasih banyak. Semoga ini nanti membantu mereka yang juga memang sedang mengalami atau mungkin untuk mencegah ya. Misalkan sampai terjadi suatu masalah, ya namanya juga hidup ya, kita nggak tahu masalah apa yang akan kita hadapi ke depannya kan gitu. Jadi ya kita juga sebagai orang yang belum terkena ataupun jangan kalau bisa jangan, bukan belum, tapi kalau bisa jangan ya. Tapi ya siapa tahu kan gitu, namanya juga dunia ini berputar kan gitu. Jadi ini adalah langkah preventif lah ya ibaratnya. Kayaknya kita akhiri podcast kali ini. Aku Selby Agi dan juga Mawar pamit undur diri dan dadah.